ketemu lagi kita di podcast kesayangan kita, Historis Himatika on Stories. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Historis episode ketiga. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Historis, jadi Historis itu adalah salah satu podcast dari Himatika yang isinya adalah wawancara sebagai bentuk apresiasi, juga menghadirkan kisah inspiratif oleh untuk Sobat Himatika gitu. Nah, pada pagi hari ini teman-teman pasti nggak asing dengan kata GPBL gitu kan, Global Project Based Learning gitu. Apalagi kalau teman-teman sadari gitu ya, mungkin tiap bulan atau mungkin tiap beberapa pekan itu pasti ada aja info GPBL di grup angkatan kalian, iya gak sih? Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan salah satu teman kita yang beberapa waktu lalu itu baru aja berangkat GPBL ke mana? Ke mana yuk? Nah, ke mana? Kita langsung aja tanya ke teman kita yang hari ini datang. Kita sambut dulu, ada Jirian. Halo Jirian. Halo. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Tadi agak kesiangan dikit sih, tapi nggak apa-apa. Oke, apa nih? Bangunnya kesiangan. Iya. Kesiangan. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kesibukannya sekarang tuh lomba, sekarang lagi lomba, terus bikin project sama paling organisasi lah, satu gitu. Oke, sibuk ya, tetap sibuk ya meskipun kemarin habis GPBL tetap sibuk ya ternyata. Enggak juga sih, tapi gitu lah. Oke. Nah, sekarang kita mau ngenalin nih ke teman-teman semua, terutama dari Sobat Himatika, sebenarnya apa sih itu GPBL gitu kan. Sebenarnya aku juga belum tahu kayak detailnya GPBL tuh gimana, jadi kita langsung tanya aja ke Jirian. Sebenarnya apa sih GPBL gitu menurut Jirian? Oke. GPBL tuh kesingkatannya Global Project Based Learning ya. Jadi istilahnya itu kegiatan dari Departemen Matematika buat kerjasama dengan Universitas Negeri. Nah, di MTK itu dia kerjasamanya sama Sibaura Institute of Technology. Nah, di GPBL itu tujuannya buat kerekatin antara matematika sama sana, dan juga kita saling bertukar pikiran dan bikin project bareng lah. Nah, pas kemarin itu kebetulan temanya tentang data science gitu sih. Oke, nah GPBL dengan SIT ya. SIT itu dari mana sih? Dari Jepang, guys. Dari Jepang. Yeah. Oh, berarti kemarin ke Jepang dong? Iya. Oh, asik banget ya. Oke, nah dari GPBL tuh sebenarnya kan itu kan salah satu program exchange gitu nggak sih ke luar negeri kan? Nah, dari sekian program yang ada, kenapa sih Jirian tuh milih GPBL sebagai program exchange itu sendiri? Pertama, karena dari MTK ya, jadi gampang gitu ya daftarnya. Kedua, short program sih, lebih ke short program. Jadi aku ngerasa karena dia pendek, jadinya nggak gue kuliah dan gampang lah buat urusan konversi gitu kan. Terus yang ketiga, kebetulan temanya kan tentang data science ya. Nah, aku suka di situ gitu. Jadi kayak karena itu passionku, ya udah gas aja gitu, daftar gitu sih. Ya sama satu lagi sih karena aku dulunya pengen ke Jepang dan ini ke Jepang juga, jadi kayak dream comes true lah istilahnya gitu sih. Oke, dreams come true. Berarti ini cocok banget ya buat teman-teman yang pingin ke Jepang dan pingin sekalian belajar gitu, ikut GPBL gitu kan ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya tadi Gideon juga sempat bahas konversi. Kalau boleh tahu konversinya kalau di matematika sendiri itu berapa sih kalau GPBL? Kalau SKS belum bisa ya guys ya. Jadi lebih ke scam mungkin. Scamnya dapat international scam dan itu udah lumayan dan ya gede lah buat lulus ya. Kalau nggak salah kan scam kalau nggak salah 100 ya. 100 SKS dan itu bisa ya mungkin 50 kalau nggak salah. Jadi kayak ya gampang lah buat scam. Jadi scam udah aman lah ya buat 50. Kalau nggak salah ya. Oh, 50 udah gede banget sih itu ya? udah ikut 2 kali GPBL udah selesai itu ya. Selesai, betul. Yeah. Oke, selain konversi dan yang udah kamu sebutin tadi, sebenarnya manfaat ikut GPBL itu apa sih gitu? Banyak banget ya. Kalau yang aku rasain ya, pertama dari awal kan aku emang pengen ke Jepang banget ya. Dan aku ngerasa kayak ya itu dreams come true yang dan aku ngerasa ketika kita keluar negeri, kita dapat pengalaman buat nyeritain ke teman kita nih di dalam negeri gitu. Dan kita bisa compare gitu antara luar negeri sama dalam negeri. Dan di situ kita dapat pelajaran. Kayak semisal nih di Jepang, ternyata orangnya disiplin banget. Nah, kita bisa terapin di kita gitu. Dan kedua, mungkin orangnya bersih
Bahkan kalau fun fact-nya itu air mineral atau air minum aja itu bisa dari keran gitu. Jadi kayak ya bayangin kalau air minum dari keran kayak kalian nggak usah beli galon dan lain sebagainya kan. Jadi kayak tinggal air minum aja gitu. Dan yang ketiga mungkin yang aku rasain adalah pengalaman ketika kita kerjasama sama teman di luar negeri. Ternyata nggak beda jauh sih kemampuan kita dari mahasiswa Jepang gitu. Mungkin dari kitanya sendiri kayak agak ragu sama kemampuan kita. Dan dari bahasa ya, kalau misal kita dapat bahasa Inggrisnya bagus, mungkin skill kita bisa menonjol gitu ke mereka gitu. Dan palingan ya dari situ kita bisa belajar budaya juga. Kita bisa compare budaya antara budaya Indonesia sama Jepang. Ternyata kayak gini 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 gitu. Jadi kalau kalian suka anime gitu, kalau kalian ke Jepang kayak tahu nih budayanya gimana gitu, aslinya gitu. Gitu sih. Oke, ngomong-ngomong tentang budaya, sebenarnya kan biasanya kita ada nih istilah wibu banget gitu ya. Nah kalau udah ke Jepang gitu tuh, sebenarnya teman-teman dari Jepang tuh emang kelihatan wibu gitu nggak sih? Sama kayak Indonesia ya, lebih ke nggak semuanya wibu dan nggak semuanya suka anime. Cuman ada yang wibu juga. Fun fact-nya mungkin beberapa anime yang terkenal di Indonesia orang sana nggak tahu gitu. Jadi kayak wah gila emang marketingnya bagus ya di Jepang tuh ke luar negeri gitu. Kayak semisal aku kemarin nanya tentang anime Naruto misalkan, itu beberapa temanku ada yang nggak tahu gitu. Kayak gila kayak marketing orang mereka jago banget ke Indonesia gitu. Sampai mereka tuh sampai nggak tahu sama anime sendiri gitu. Dan ya kalau dibilang semuanya suka anime enggak juga, cuman ya emang rata-rata suka sih gitu sih. Oke, Iya. oke. Abis ngomong manfaat, aku ingin tahu juga nih sebenarnya kesan sama pesan waktu ikut GPBL kemarin dari Jirian tuh apa? Kesannya mungkin aku ngerasa jadi sebuah hal yang baru bagi aku, dan aku ngerasa kayak itu semua tantangan yang aku laluin tuh bisa selesai gitu. Karena fun fact juga, aku ini pertama kali ke luar negeri juga ke Jepang, dan itu kayak ya deg-degan lah awalnya, kayak tau lah adrenalinku meningkat. Dan juga fun fact juga yang lain itu di pesawat aku sendirian, jadi temanku satu pesawat yang lain aku sendirian gitu, kayak ngurusin visa, paspor dan lain sebagainya tuh kayak ya challenging lah bagi aku karena sendirian kan. Dan selanjutnya mungkin kesannya aku ngerasa bahagia ya dengan pengalaman itu. Aku ngerasa kayak aku dapat ilmu yang aku pengen suka di data science, aku dapat projectnya, aku dapat pengalaman buat kolaborasi sama temen. Ketika kita presentasi sama temen, kayak gimana cara kita presentasi ke dalam bahasa Inggris, dan juga gimana cara kita approach bahasa kita supaya dipahamin sama audiens. Dan juga ketika kita diskusi juga sama orang luar negeri, kita ngerasa kayak kita harus tahu nih, kayak kita nggak mungkin kita diskusi sama teman kayak di Indonesia gitu. Jadi kayak biasanya beda gitu. Kita harus nge-approach mereka supaya diskusinya merasa terhubung lah. Jadi kayak nggak mungkin bahasanya tuh ngawur, kayak mungkin candaan kita sama candaan mereka kan beda kan ya, kayak candaannya. Jadi ya kita harus nge-approach mereka diskusinya, dan itu hal yang seru sih bagi aku sih. Itu sih mungkin ya. Oke, nah selama GPBL di sana itu ada nggak sih kayak pengalaman unik atau pelajaran berharga gitu yang kamu dapat setelah ikut serangkaian program GPBL ini? Buat pengalaman uniknya sih, oh iya pernah itu sih. Kan di kampusku tuh ada semacam kayak sampingnya kan dari sungai ya. Jadi kayak sungai terus ada kapal gitu, kayak aku ngerasa kayak keren aja gitu. Kayak pas itu aku juga di kampusnya tuh ada tower gitu kan. Terus di jendelanya tuh ada kaca gitu, dan buat biasanya orang-orang buat kerjain coding atau gimana tuh di kaca itu. Aku ngerasa kayak feel-nya tuh feel enak lah buat belajar ataupun ngoding kan, atau kayak productivity time lah istilahnya. Jadi kayak aku ngerasa itu pengalaman yang bagi aku, karena itu first time bagi aku juga, karena aku kan dari Jawa Tengah, dan itu kayak ya aku jarang lah buat ngerasain hal itu kan. Terus buat pelajaran berharga mungkin aku lebih ke komunikasi ya. Komunikasiku lebih terlatih dari bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Dan juga dari skill data science-ku juga aku belajar hal baru, karena kemarin tuh data science-nya tentang time series ya. Time series tuh forecasting tentang kayak predict sales gitu dari sebuah store. Dan itu kayak aku belajar hal baru di situ, kayak tentang konsep data science-nya, modelnya, pre-processing-nya. Terus ya gimana cara kita presentasi dalam kayak data science-nya gitu, data science project, gimana cara kita presentasi data science. Itu juga hal baru bagi aku. Jadi kayak hal-hal baru itu aku kerjain dalam kurang lebih 2 minggu. Jadi kayak aku ngerasa terpush lah, kayak malam harus belajar, terus siang juga harus fokus gitu-gitu, kayak
ya harus disiplin juga kan. Jadi kayak aku gara-gara itu aku ke-push, jadinya aku semangat dan ya itu sebuah hal yang seru bagi aku sih, gitu sih. Oke, ngomong-ngomong tentang agenda, boleh nggak sih diceritain kayak a day in my life-nya Jirian gitu selama ikut GPBL kemarin? Kita pengen tahu nih kayak agendanya sehari-hari tuh sebenarnya ngapain sih waktu GPBL gitu? Ha, buat agenda jujur banyak ya. Mungkin gini guys, kan di 2 minggu itu kan kita belajar dan project kan ya. Aslinya itu kita saking serunya, excitednya. Jadi dari pagi sama siang, terus malamnya kita liburan gitu. Jadi kayak capek banget. Jadi kayak pagi sampai siang kuliah, terus malamnya liburan, explore Jepang lah di Tokyo kan. Nah buat day in my life mungkin di hari pertama itu kayak ya kita perkenalan ya tentang project yang gimana. Ada kayak short course lah kayak tentang data science itu apa, modelnya, terus kayak gimana cara kita apa ya ikut kompetisinya. Jadi di GPBL itu kita di projectnya itu kita semacam ikut kompetisi Kaggle. Nah kompetisi Kaggle terus kita bikin tim terus kita submit kompetisinya dan kita presentasiin project dari kita dalam bentuk PPT ya. Nah jadi hari pertama kayak ya perkenalan tentang projectnya, terus yang selanjutnya kita bikin diskusi grup tentang project kita data science dari pre-processing terus ke modeling, terus baru itu ke evaluation modeling. Terus setelah itu ada 2 presentasi. Jadi presentasinya di pertengahan itu ada di hari kalau nggak salah di hari kelima ya, nggak salah. Di kelima tuh udah presentasi, itu middle presentation. Jadi apapun yang kamu kerjakan dalam kalau kurang lebih 4 hari itu harus ada progresnya, dan itu kayak ya kita agak challenging ya. Bayangin kayak 4 hari disuruh harus langsung presentasi gitu. Dan alhamdulillah bisa, dan walaupun emang skornya belum bagus banget di Kaggle kan. Tapi terus setelah itu kita evaluasi dari presentasi itu, kita diskusi lagi sampai ke final presentation. Nah di final presentation ya kita kurang lebih udah istilahnya udah puas lah sama hasil kita, kayak kerja dari kita terus dari teman-teman juga. Tapi mungkin dari feedback dari dosen kita, terutama mungkin Pak Iqbal ya, jadi feedbacknya itu ya dari komunikasi kita belum terlalu tersampaikan ya, karena ya itu ya kita wajar lah karena 2 minggu doang kan, dan itu harus ngebut banget buat data science projectnya gitu. Dan katanya ya nggak apa-apa, cuman harus dievaluasi lagi kan ke depannya mungkin. Jadi itu sih. Terus mungkin sebelum final presentation itu kita ada liburan dikit lah ya, liburan dari sananya, ngasih liburan kayak ngeliling Tokyo pakai MRT-nya Tokyo, tapi lebih canggih aja, tapi nggak tahu namanya apa. MRT-nya Tokyo, terus ke Gundam yang kayak patung Gundam itu yang besar, itu di Odaiba. Ya itu aja. Nah selebihnya, kalau liburan selebihnya selain dari agenda, kita explore sendiri. Kayak kita mau ke Shibuya yang distrik anime itu, kita explore sendiri. Jadi kayak ya kita liburan, tapi liburannya tuh kayak apa ya, sendiri gitu. Kayak kita pergi ke sendiri, keluar sendiri, pakai kereta sendiri. Jadi kayak mandiri lah istilahnya. Jadi ya agak capek sih, tapi seru sih, gitu sih dari aku. Oke, berarti waktu GPBL belajar dapat, liburan juga dapat lah ya. Betul, Oke, yeah. balik ke awal sebelum ikut GPBL. Sebenarnya kayak cara daftar GPBL tuh gimana sih gitu? Daftarnya? Dari awalnya tuh kita bisa siapin CV sama bahasa Inggris ya. Jadi mungkin yang aku mention tuh lebih kedua itu ya, CV sama bahasa Inggris, karena itu penting. Dan yang aku lihat mungkin tergantung sama tema dari GPBL-nya. Jadi kalau kemarin kan tentang data science ya, jadi beberapa temen atau kakak tingkat itu dia mungkin bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, tapi dia skill data science-nya bagus, jadi diterima. Jadi mungkin kalian bisa seimbangin nih antara CV sama portfolio. Tapi kalau semisal nih GPBL ke depan ada tema tentang matematik kan, itu mungkin kalian portofolionya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa. Yang penting CV-nya akademik kalian, nilai akademiknya harus dibagusin mungkin ya kalau di matematika. Dan ya itu sih bahasa Inggris juga. Dan bahasa Inggris juga penting. Nah kalau bahasa Inggris, aku kemarin pakai Duolingo English Test. Itu semacam tes bahasa Inggris dari Duolingo. Itu lebih murah sih kalau dibanding dengan IELTS atau TOEFL yang IBT. Itu sekitar, kalau Duolingo itu sekitar 1 jutaan. Kalau TOEFL yang IBT itu sekitar 3 juta. Sama IELTS itu juga 3 juta. Jadinya agak murah. Dan itu aku beli 1 juta. Nah, buat nilai skorku sendiri itu kurang lebih 120 kalau nggak salah. Tapi 120 gitu lah.
Aslinya bisa seratusan, cuman kalau dari aku mungkin kalian amannya di 115 atau ke atas gitu untuk program ini gitu. Aslinya bisa di 110, cuman nggak tahu bisa keterima atau enggak. Gitu buat skornya. Ya terus mungkin kalian juga siapin dana ya, karena ya walaupun kita dapat istilahnya beasiswa juga dari sana sekitar 80.000 atau sekitar 80 ribu yen atau sekitar 8,5 jutaan, tapi kalian harus istilahnya nyiapin dana kayak penginapan, terus biaya hidup juga, sama tentang apa ya, kayak mungkin tiket pesawat juga. Nah, 8,5 juta itu aslinya bisa kayak reimburse dana kalian sendiri aslinya. Jadi kayak kalian misal beli tiket pesawat nih misalkan, itu cuma 7 jutaan lah. Itu kan 8,5 dikurangi segitu kan masih ada sisa kan ya. Kalian bisa beli kayak bisa buat apa ya, biaya hidup juga. Namun ya balik lagi, mungkin kalian harus bisa apa ya, kayak nyediain biaya kalian sendiri gitu. Nah mungkin karena ini baru bulan Maret ya, GBBL tahun depan itu kalian bisa nabung juga. Karena mungkin itu lebih beruntung dari aku ya, karena aku dulu kayak timelinenya tuh agak singkat banget, jadi kayak mau nggak mau harus dananya udah ada gitu. Nah alhamdulillahnya udah ada dan ya aku bisa berangkat ke sana. Itu sih mungkin dari aku, kesimpulannya siapin dana, terus kedua CV sama portfolio, sama ya kesiapan kalian sih ke sana ya, mental atau dan lain sebagainya gitu. Gitu sih. Oke, berarti tadi CV, skor bahasa Inggris sama dana ya. Ya, Dana betul, buat betul. di luar ya yang beasiswa tadi gitu kan ya. Ah, ah. Oke, sebenarnya ada gak sih kayak yang perlu disiapin lagi selain 3 hal itu? Mungkin tadi aku mention ya, mental sih. Karena dari kalian mungkin kalau ke luar negeri kan kayak, kalau misal first time ya kayak aku ya, pertama kali ya. Itu dari kayak kita ngurusin tentang paspor, terus ngurusin tentang berkas-berkas lainnya tuh mungkin agak ribet. Dan kalian harus bagi waktu sih. Karena aku dulu pas dulu kayak nyiapin itu mungkin tabrakan sama kalau nggak salah EAS ya nggak salah. Jadi kayak ya aku harus bagi waktu sepintar mungkin buat persiapan, dan setelahnya aku harus ngurusin kayak berkas tentang paspor, kayak fotokopi kakak, fotokopi KTP gitu. Jadi kayak ya mungkin mental kalian harus siap gitu, dan kalian beranilah buat ke luar negeri gitu. Karena mungkin dari kalian kan mungkin ada yang kayak kurang berani ke luar negeri kan, karena kayak masalah apa ya, kayak ngapain sih ke luar negeri gitu, kayak manfaatnya apa gini-gini. Padahal kalau misal kalian kesana, kalian pasti dapat manfaatnya. Pasti kayak ketika kalian balik, kalian ngerasa feel-nya tuh beda ketika sebelum kalian kesana. Jadi kayak mungkin dari pemikiran kalian ataupun dari mental kalian tuh pasti beda gitu. Jadi mungkin itu mental sih yang kalian harus siapin gitu sih. Oke, nah terakhir nih, apakah worth it gitu ikut GBBL? Oke, kalau dibilang worth it sih mungkin ada beberapa orang yang ngerasa nggak worth it karena dana ya. Ya itu aku ngerasa it's okay gitu. Kita kayak syarat yang mungkin semua orang ada yang ngerasain juga. Jadi kalau dibilang worth it sih, kalau menurutku worth it aja. Dan ketika aku ngeluarin dana dan apa yang aku dapetin itu, aku ngerasa aku untung dalam hal segi dana. Maksudku kayak ketika aku ngeluarin dana itu sangat balik ke aku sendiri gitu. Jadi aku ngerasa kayak itu worth it banget, dan aku ngerasa manfaat yang aku dapetin itu sebelum nggak sesuai yang aku ekspektasikan. Maksudnya aku ngira ekspektasiku gini tapi bisa dapat di luar ekspektasiku gitu. Jadi hal itu yang membuatku istilahnya, walaupun dana aku keluar banyak, tapi aku ngerasa kayak manfaat yang aku dapatkan tuh banyak juga. Jadi itu buat worth it-nya. Nah kalau misal kalian mungkin kekurangan dana, alhamdulillahnya kan ini masih bulan Maret ya. Jadi kayak kalian bisa nabung, dan kalian bisa persiapan dana ataupun persiapan tentang paspor dan lain sebagainya, ataupun tes juga. Tes kan mungkin 1 juta kan lumayan ya. Jadi kalian bisa nabung dulu buat itu. Jadi ya coba aja dulu, karena kalian pasti dapat manfaat yang mungkin kalian nggak kira gitu sih. Oke, berarti mumpung masih ada waktu gitu ya, bulan Maret ya nanti yang kemungkinan GPBL selanjutnya. Betul. Boleh bisa Ya. dicatat buat temen-temen buat nyiapin dana buat nabung gitu ya, sama nyiapin skor tes bahasa Inggris juga gitu, Betul, sama betul. CV juga gitu ya. Iya betul. Sebenarnya di GPBL ini kayak ada proses ini enggak sih kan, apakah setiap orang yang daftar itu bakal berangkat semua atau bakal diseleksi lagi gitu? Mm-mm.
Kalau mas aku itu diseleksi. Nah, jadi kemarin tuh ada beberapa orang kalau nggak salah di angkatanku ada 20-an, di angkatanku ada 20, terus yang keterima 4 orang. Jadi ada seleksinya. Jadi mungkin dari dosen, terutama mungkin Bu Sena yang seleksi ya. Itu dia ngelihatnya dari CV sama bahasa Inggris. Nah, sama portfolio kan mungkin masuknya ke CV kan. Jadi dua itu, kuncinya tuh dua itu emang, CV sama bahasa Inggris. Jadi coba bagusin CV kalian, pengalaman kalian kayak organisasi, kepanitiaan, bikin project dan lain sebagainya. Terus bahasa Inggris juga, bahasa Inggrisnya bagusin. Dan mungkin saranku ya buat bahasa Inggris tuh emang nggak semuanya orang tuh bisa menguasai bahasa Inggris dalam waktu singkat. Jadi emang harus ada prosesnya. Dan dari aku sendiri kalau kalian mau belajar bahasa Inggris itu lebih ke cara fun aja. Jadi kayak mungkin dengerin lagu bahasa Inggris atau nonton film bahasa Inggris tanpa subtitle. Jadi enjoy aja kalau belajar gitu dan nikmatin prosesnya. Jadi jangan ngira kalau kalian bisa belajar bahasa Inggris tuh cuma 1 minggu atau 1 bulan. Itu bisa sih, cuman nggak mungkin gitu. Kalau kalian harus percaya sama prosesnya dan ya enjoy aja buat belajar bahasa Inggrisnya. Nah, buat tips mungkin Duolingo, kalian bisa belajar di YouTube. Duolingo ada kayak semacam orang ngasih tips buat jawab soalnya, terus ada juga orang yang ngasih course-nya juga, latihan soalnya secara gratis juga. Jadi coba-coba explore YouTube di Duolingo. Jadi itu sih buat tips dari aku. Oke, nah terakhir banget kita pingin dengar kayak pelajaran apa aja sih yang Jirian dapat kemarin saat GPBL, mungkin untuk pengembangan diri ataupun dunia pendidikan nih setelah join GPBL kemarin. Oke, pelajaran yang aku dapat ya, tadi ya tentang data science project. Jadi aku ngerasa belajar hal baru tentang data science yang bidangnya tuh tentang samsaris ya. Itu hal yang baru bagi aku. Karena sebelumnya aku belajar data science tuh di bidang klasifikasi image, computer vision dan tentang natural language processing, dan itu tentang time series yang itu aplikasinya mungkin istilahnya sangat teraplikasi di perusahaan karena kan dia prediksi sales ya, jadi kayak memprediksi penjualan dari sebuah store atau toko gitu. Jadi itu hal yang baru bagi aku dan aku ngerasa international exposure-nya tuh dapat banget, dimana ketika kita diajarin sama dosen dari luar dan dimana ketika kita diajarin juga dari dosen kita, tapi vibes-nya tuh udah mereka ngajarin orang luar gitu. Jadi lebih profesional ngajarinnya dan aku ngerasa banyak pengalaman di situ gitu. Dan yang selanjutnya adalah kemarin aku ketemu sama alumni yang matematika. Jadi alumni matematikanya itu dia kerja di sana, S2 di sana, S2 sekalian kerja. Jadi kalau di Jepang tuh S2-nya sekalian riset gitu. Jadi kerja juga gitu. Yang selanjutnya ada alumni dari matematika, CEO dari, kalau mungkin udah pernah kesini juga, namanya Mas Ekwan. Itu dia CEO dari TANS dan sekarang bikin project tentang bidang AI gitu. Nah kemarin aku dapat tawaran juga dari alumni beberapa project dan aku ngerasa kayak dapat keuntungan lah di sana gitu. Jadi ya aku itu tadi kayak aku ngerasa keuntungan yang aku dapetin tuh di luar ekspektasiku, kayak lebih lah gitu. Jadi aku kiranya cuma segini tapi aku dapatnya lebih gitu. Jadi itu tadi. Jadi kalian coba aja buat program ini karena itu tadi kalian dapat manfaat yang mungkin kalian gak kira gitu di sebelumnya gitu sih. Oke, berarti sangat banyak ya kalau mau ikut Betul. join GPBL ini manfaatnya yang sebenarnya yang kita ekspektasikan ternyata lebih gitu yang kita dapetin saat join GPBL gitu ya. Oke, lanjut saja kita ke pertanyaan teman-teman dari Instagram. Boleh. Dari agak susah ya namanya, dari FYT Wonen. Nah, itu. Apa aja sih tantangan terbesar selama proses seleksi? Apakah ada tips untuk calon peserta yang ingin lolos gitu? Oke, mungkin tantangan terbesar sih aku ngerasa pas kemarin tuh timeline-nya sangat-sangat singkat bagi aku ya. Jadi kayak di EAS, terus ada kesibukan EAS, terus mungkin aku ada organisasi juga sama project. Jadi kayak aku harus bagi waktu sepintar mungkin, dan buat bahasa Inggrisnya juga kemarin persiapannya menurut aku juga agak terlalu singkat bagi aku. Jadi kayak sebelumnya tuh aku harus latihan soal tiap hari berapa jam gitu-gitu. Dan juga buat ngurus paspor juga, itu first time juga aku ngurus paspor di Tanjung Perak, kayak jauh gitu dari kos ke sana tuh setengah jaman, jadi kayak pulang pergi udah 1 jam gitu, kayak ya waktunya harus di-spare lah buat itu gitu. Itu sih mungkin tantangannya. Jadi lebih ke bagi waktu dan kalian harus fokus dan kayak konsisten lah, dan harus
optimis buat keterima gitu sih. Oke, optimis ya teman-teman, optimis gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari maxtrox_5. Bagaimana cara Jirian menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya baru di negara sana? Oke, buat cara nyesuaiin diri sih lebih ke itu sih, dipaksa aja sih. Karena pertama ketika kita naik kereta misalkan, itu kita harus disiplin ya. Jadi kalau misal beda 1 atau 2 menit, itu kayak kita udah telat gitu. Dan keretanya disiplin banget, mungkin gak kayak di Indonesia ya. Jadi kayak harus disiplin dan harus bersih ya. Jadi kalau sampah ya harus dibuang di yang sesuai, jadi kan dipilah tuh sampahnya, ada botol terus plastik, ada yang bisa dibakar atau yang nggak bisa dibakar. Jadi kita harus sesuaiin role-nya, harus sesuaiin aturan di sana juga. Dan juga mungkin ketika kita tidur ya, jadi aku dulu pas di penginapan itu kayak rumahnya sangat kecil banget dan kamarnya tuh kayak dempet-dempetan gitu. Aku ngerasa kayak apa ya, kayak dempet banget gitu, kayak hal baru bagi aku dan itu harus adaptasi lah di situ gitu. Itu sih mungkin lebih ke adaptasi lingkungannya, itu harus dipaksa buat sesuai sama aturan mereka gitu sih. Itu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari teman-teman dari Instagram dari Felicia. Nah, jika Jirian diberi kesempatan lagi, negara mana sih yang pingin kamu kunjungin dan program serupakah atau program exchange yang lain dan kenapa? Oke, pertanyaan bagus banget. Kalau negara, aku udah tujuan ke Belanda ya. Jadi awalnya tuh aku pengen daftar ISMA. Jadi ISMA tuh salah satu program dari MBKM ke luar negeri kan. Itu ada di Belanda tuh ada kampus tentang AI yang bagus gitu, dan di Belanda tuh katanya dia tuh semacam negara yang penghubung antara negara-negara Eropa. Jadi kalau kamu di Belanda, kamu bisa ke Eropa itu ngelilingin semua negara tuh dengan kereta aja tuh bisa gitu. Jadi kayak pengen jalan-jalan ke Eropa juga dan pengen ngerasain pendidikan di sana di Belanda. Itu sih. Nah buat programnya mungkin beda program ya. Mungkin aku pengen ke ISMA ataupun program exchange yang lain. Cuman buat ke luar negeri untuk kuliah, kemungkinan setelah aku dari Jepang itu bukan prioritas utama karena aku pengen ngejar yang lain semacam magang atau yang lain gitu sih. Oke, Belanda Isma. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir dari teman-teman Instagram dari kembang.jepun. Nah, menurut Jirian, apa sih keterampilan atau pengetahuan baru yang kamu peroleh dari kolaborasi lintas negara ini? Oke, buat keterampilan baru pertama komunikasi. Jadi komunikasi ketika kita bersama dengan orang luar negeri, gimana cara kita approach mereka. Jadi kayak bahasa Inggris kalian itu kayak kosakatanya itu dipilah-pilah ke mereka biar kalian bisa bercanda juga ke mereka, dan juga ketika kalian presentasi itu komunikasi kalian juga harus baik dan nggak cuman asal ngomong aja, gimana materi yang kalian pahamin itu bisa terpahamin oleh audiensnya, dan gimana juga kalian pede ataupun percaya diri sama presentasi kalian gitu. Itu sih komunikasi. Yang kedua tentu saja data science-nya, karena aku ngerasa itu bidangku dan aku pengen belajar lebih tentang hal itu. Aku dapat skill-skill baru yang mungkin sebelumnya aku nggak terlalu tahu, dan aku bisa hal itu dalam cuman waktu 2 minggu aja gitu. Jadi kayak ya itu challenging dan aku ngerasa tertantang di situ. Dan juga mungkin pelajaran berharganya adalah itu sih. Aku ngerasa di program ini tuh manfaatnya nggak cuman sekedar kita ikut terus keluar doang, tapi kayak aku ngerasa pemikiranku ketika aku balik itu ngerasa berbeda, kayak terimprove lah dari segi kayak mungkin disiplinnya atau dari segi mata kuliahnya. Jadi aku ngerasa berani buat mencoba hal-hal baru yang mungkin itu nggak terpikirkan sebelumnya, kayak mungkin mencoba untuk membuat project AI yang mungkin bisa mendunia ataupun mencari inspirasi tentang project AI ataupun data science gitu. Itu sih dari aku. Oke, nah pertanyaan barusan adalah pertanyaan penutup kita pada podcast pagi hari ini.
Oke, terima kasih sebelumnya Jirian atas semua insight yang luar biasa tentang GPBL ya. Nah, semoga dengan podcast hari ini teman-teman jadi termotivasi buat ikutan GPBL juga di bulan Maret nanti gitu. Barangkali kan siapa tahu mereka bisa jadi peserta GPBL selanjutnya gitu. Dan bisa semakin mencari banyak pengalaman di bidang akademik maupun non-akademik. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada untuk selalu mengikuti episode historis selanjutnya karena ini bukan episode terakhir ya teman-teman. Dan aku Sausan selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode historis selanjutnya. Halo Farah. Halo Mbak Sau. Gimana? Itu yang kanan ya? Si. Dan bintang tamu kita Jirian. Penonton bayaran kita. Ini dia. Dan saya. Jadi, dan ini PJ yang pusing kepalanya. Halo PJ, gimana kabarnya? Dan ini penonton bayarannya.